Yang di baliho-baliho itu kan foto-foto studio gitu ya. Si bapak calon DPR RI inilah dia Ultraman. Astaga, gimana kita mau milih dia kalau mukanya aja nggak ada di sini ya? Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Bagaimana set barunya? Apakah kalian suka? Guys, coba kalian lihat dua spanduk ini. Kasih skor mana yang kalian lebih suka. Untuk menarik perhatian dari para calon pemilih, inilah waktu-waktu di mana jalan-jalan di Indonesia dipenuhi oleh baleho-baleho, spanduk-spanduk dari para calon anggota yang sedang melakukan kampanye. Dari ratusan atau ribuan spanduk yang kita lihat setiap harinya, tentunya untuk menarik perhatian, orang-orang yang sedang berkampanye mencoba untuk menjadi paling kreatif, paling out of the box, paling Jadi hari ini kita akan melihat dan mereview beberapa baliho atau spanduk yang menarik perhatian warganet. Langsung aja, aku gak sabar untuk bahas ini bareng kalian. So without any further ado, let's get to it. Oke, ini yang pertama. Langsung, hal pertama yang kita lihat adalah Sabunin, sahabat Bunda Mahnin. Semacam fanbase ya guys ya, jatuhnya kayak Sabunin. Apakah kalian Sabunin? Hah? Sabunin apa? Enggak, sahabat Bunda Mahnin. Cukup kreatif untuk mencarikan nama fandom. Belieber dan Selenator kayaknya lewat ya namanya. Apalagi sih dulu yang kayak fandomnya namanya hits banget. Directioner. Oh iya, Directioner. Iya bener. Lebih lewat lagi Directioners ya. Fandom apa ditungguin tapi nggak rujuk-rujuk. Kamu merasa tancapan itu di hati kamu, Tika? Aku sebagai directioner juga sudah mengakui bahwa kami adalah fandom badut yang harapannya tinggi. Gak selesai-selesai tapi tetap berharap. Lama-lama aku kayak pindah ke Sabunin aja ya. Sahabat Bunda Mahnin. Iya, bersih. Oh my god! Mungkin filosofinya itu, Tika, bahwa Bunda Mahnin ini adalah seseorang yang bersih. Tapi kita hanya bisa menyangka-nyangka karena di spanduknya tidak tertulis gitu visi dan misi dari Bunda Mahnin. Kalau ada yang tahu, apa mungkin memang sesuai dengan filosofi Sabunin yang bersih, suci, dan baik hati? What? Coba komen di bawah. Next. Oke, next ada ini. Menjelang pagi dan malam, Tuhan membuka dan menutup jendela bumi. Kemudian Tuhan melihatku, lalu bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Kemudian aku pun menjawab, "Sayangi orang yang membaca tulisan ini selamanya." Dia berdoa untuk kita guys. Caleg DPRD Kota Pangkal Pinang, daerah pemilihan 3 Pangkal Balam. Walaupun balihonya sedikit vibe pesan rantai WhatsApp, tapi nggak apa-apa karena maksudnya baik, ya kan? Vibe postingan Facebooknya kerasa banget with this one. Kenapa ngeliatinnya masih kayak gitu? Karena lagi syuting. Gak apa-apa, hanya aku mendoakan sayangi engkau yang masuk saat kami syuting selamanya. Amin. Oke, next ada ini. Hati-hati jalan licin, selicin kepala di samping. Jujur aku bingung ya guys, kan aku juga nggak tahu itu licin beneran atau enggak, kecuali aku boleh. Loh, bener dong. Kan aku nggak tahu. Setidaknya baliho ini digunakan untuk memberikan pesan layanan masyarakat bahwa jalannya lagi licin mungkin ya. Jadi kayak, taruh aja di tempat-tempat yang memang jalannya licin. Selicin Kepala Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, Bapak Tarkiat. Tapi aku tertarik untuk mengetahui kenapa Bapak Tarkiat memilih foto ini. Karena biasanya kayak foto-foto yang di baliho-baliho itu kan foto-foto studio gitu ya. Tapi kayaknya ini diambil oleh orang tersayangnya on a random Tuesday. But it's a very interesting artistic choice. Aku harus tahu kenapa. Next. Dia nggak cuma satu fotonya. Dia bikin banyak. Ini juga Pak Tarkiat. Oke. Sebentar. Kalau yang tadi itu aku mempertanyakan kenapa foto itu yang dipakai. Aku sekarang di baliho yang berikutnya mempertanyakan siapa editornya. Karena wow, artistic choice yang sangat menarik. Pengen waro fotoku, wani bayar piro? Kamu mau tahu foto saya? Emang kamu berani bayar berapa katanya gitu. Jadi fotonya dia sedikit disensor menggunakan Canva, tapi kayaknya bukan premium. Oke. Tapi karena dia segitiga, jadi kelihatannya kayak dia pakai topi. Cutie. Love. Next. Sekarang kita move on dari Pak Tarkiat.
Ini masih Patarkiat. Oh iya. Iya banyak. Patarkiat mungkin this is why dia kayak enggak, saya tidak akan bayar studio karena saya lebih mending bayar buat baleho. That rhymes. Patarkiat lagi. Perbedaan dibutuhkan untuk membuat dunia tetap berjalan. Titik, titik, titik. Dan perbedaan bukan untuk saling menjatuhkan. Ini dia. Aku buruk nggak untuk bilang bahwa aku nggak tahu ini sebenarnya siapa. Mungkin dia adalah tokoh masyarakat atau ini bener-bener orang random yang Patarkiat rasa kayak ini beda suku nih sama saya. Kita pasang di baleho karena ini menunjukkan bahwa saya cinta perbedaan. Ya dua-duanya nggak apa-apa. Next, masih Patarkiat. Patarkiat nih campaign manajernya siapa ya? Bener-bener beragam sekali spanduk-spanduknya. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Oke, di baliho yang satu ini ada surah dari Quran ya. Dan foto Patarkiat. Tapi untuk kali ini Patarkiatnya nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah dia beli tisu toilet di dalam plastiknya. Itu yang bawah 2 tisu toilet kan? Yang atas pisang tapi enggak. Nah, pisang kita bisa ngelihat pisangnya. It was at this moment that he knew. Pisang beneran ya guys. Kita bisa. Sumpah. Kita bisa melihat bahwa Patarkiat beli pisang, beli tisu toilet dan beberapa hal lainnya. Bahkan tempat sampah di belakangnya dan juga gunung yang jauh di belakangnya kelihatan. Tapi wajahnya Patarkiat di spanduk yang satu ini juga cocok dituliskan Wani Piro. Berani bayar berapa untuk ngelihat wajahnya? Dia secretive. Next. Kalian dibayar ya sama Patarkiat ya? Kenapa ini semua Patarkiat? Ojo ngomong eling butuh urip, nganti lali gunane urip. Jangan hanya ingat kebutuhan hidup sampai kalian lupa apa gunanya kalian hidup. Patarkiat. Quotes of the day. Quotes of the day. Next, masih dengan Patarkiat. Pembuktian cinta sejati dengan menikah. Sebentar. Ini waktu Patarkiat menikah, apa dia lagi nikahin orang? Sobat, dari tadi yang sebenarnya aku cari dari spanduk-spanduknya Patarkiat ini adalah visi misinya dan juga apa perubahan yang dia akan berikan gitu loh ketika dia menjadi dewan rakyat, wakil rakyat. Pembuktian cinta sejati dengan menikah, D-nya mestinya D kecil. Kalau kalian pikir ini udah yang terakhir di Patarkiat, belum. Next, hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. He just puts like random ass pictures in all of this. Patarkiat nih semua foto-fotonya dia pilih dengan sangat-sangat dipikirkan matang-matang dan juga menjelaskan aspirasinya. Next, astaga, akhirnya kayak kita kayaknya harus kasihkan special applause untuk Patarkiat. Oke, next dari calon lainnya ini Baskom, Balad Aziz Samsul Komara, wadah aspirasi. Begitu aku scroll guys kayak literally Baskom ya. Ingat, Rabu 17 April tahun 2019, Aziz Samsul Komara. Baskom, Balad Aziz Samsul Komara. Balad itu bukan lagu ya? Ballad. Apa nama dia? Bukan, nama dia Aziz Samsul Komara. Balap tuh dalam bahasa Sunda artinya pasukan tentara. Oh, pasukan tentara dari Bapak Aziz Samsul Komara. Tapi biasanya kan kayak tentara-tentara tuh kayak apa namanya? Lambangnya elang atau macan gitu loh. Kayak kalau Baskom sedikit mungkin ini filosofi yang sangat-sangat dalam guys, yang sangat-sangat tinggi, yang sampai kayak wow, baskom itu kayak ketika kalian menjadi air, kalian bisa mengikuti dari bentuk baskomnya, jadi kalian bisa. What did he say? Baskom lebih digunakan di kehidupan sehari-hari daripada elang, macan, ular. Daripada kamu dikasihin hadiah ular, macan, elang, harimau, kamu pasti milih baskom. Next. Oke, next ada ini. Ini nggak fair ya, semua orang ketawa tanpa mengatakan apa-apa, tapi yang ada di kamera cuma aku. Ini nggak baik. Dari semua orang, aku nggak apa-apa tau. Ada dua problemnya. Apa J
pam. Ini pakai topeng kan? Pakai topeng. Nggak tahu. Kan nanti kita kalau di lembar pencoblosan itu tuh nggak ada muka Ultraman. Enggak, maksudnya Yang kedua coba ini salah Ultraman gini. Ultraman di shaming, Ultraman shaming. Der. Oke. Kan kadang-kadang emang suka banyak nih ya calon-calon yang ngambil lisensi dari kayak misalkan tiba-tiba ada Iron Man sebelahnya dan segala macam. Masalah dengan ini adalah Ultramannya sendiri dan biasanya Ultraman nggak kayak gini. Biasanya astaga, nggak boleh guys. Biasanya Ultraman kan nggak kayak gini. Jadi kita bertanya-tanya apakah si bapak calon DPR RI inilah yang dibalik topeng Ultraman-nya. Bisa saja kan, kayak maksudnya dia ngambil ilegal, secara ilegal mengambil fotonya Ultraman, dipasang seakan Ultraman mendukung dia. Tapi ini dia Ultraman. Iya, tapi bener juga Jehan, kayak gimana kita mau milih dia kalau mukanya aja nggak ada di sini ya. Aduh capek. Kecuali nanti nama dia di surat-suara Jamaluddin Malik Ultraman. Nah, Jamaluddin Malik dalam kurung Ultraman. Mungkin kita akan tahu bahwa jangan-jangan ini adalah trik jeniusnya. Jangan-jangan ada kiat, ada banyak macam baleho. Jadi yang pertama emang dia full. Enggak, Jehan, ini adalah trik bahwa kayak orang-orang kayak gue mau tahu itu siapa di balik Ultraman ini. Ternyata waktu kita lihat glow up begitu di kertas suara. Inilah calon pemimpin saya, calon wakil dari rakyat pilihan saya. Jadi pasti kamu mencari di kertas suara siapa sih dia? Mukanya sebenarnya kayak apa gitu. Genius. Next. Bukan cari muka, bukan cari berita. Cuma ingin kerja nyata. Foto menyusul, lagi sibuk ngumpulin aspirasi warga. Iya. Kreatif, lumayan menarik juga ya. Jadi kayak pinter nih, dan dia juga mungkin gak harus ke studio kalau misalkan males gitu, atau sewa kostum. Next. PDI Perjuangan, ayo mengap PDI, mengabdi, jalan-jalan ke kota Bandung. Cakep. Jangan lupa membeli donat. Cakep. Kalau kamu sedang bingung, ada yang gemoy nomor 4. Bentar. Ini banyak kesalahan tuh. Karena ini siapa sih? Sorry, ini grup mana sih? Oh, ini Enhypen. Enhypen tuh ada berapa members? 7. So, ada 1 sama dia diganti dirinya sendiri. Oh, biar ganjil jadi ada dia, Kak. Oh, benar. Jadi blockingannya bagus emang kalau 7 ya. 7. Kan 7 kan? Dari Enhypen ada 1 berarti yang diganti sama dia ya. Leadernya yang diganti. Mungkin inilah aspirasinya untuk melit. Kalau Enhypen aja sama dia bisa di-lead, apalagi negara. Nice. Cakep. Gimana engine? Apakah kalian ACC perubahan ini? Jangan lupa ada yang gemoy nomor 4. Next. Oke, yang ini diposting oleh akun TikTok @siska.pandin. Kalian bisa cek postingannya. Caleg pakai jas, caleg bebas rapi. Hah? Maksudnya gimana nih? Daerah pemilihan Kecamatan Kendari Barat. Oh, dia fotonya pakai kaos dan juga sarung dan sandal. Jas Farudin. More like just far away. Jasnya far away. Bagus lagi. Next, let's meet. Apa nih? Afiola Aflaha Irhamna, caleg DPRD Dapil 7 Jakarta Selatan, partai nomor 10 dan nomor urut 2. Hah, di Tinder? Wow, dia kampanyenya di Tinder guys. Kalian mau pencet interested atau swipe left? Kampanye di Tinder. Amin. Mungkin bisa sekalian mencari pendukung dan mencari istri gitu ya. You do what you gotta do. Next, relawan Parmin, Prabowo Imin. Sebentar. Ini kapan ya? Apakah ini untuk pemilihan di 2024? Karena kalau Prabowo Imin sedikit
Sulit ya. Kamu gak pernah running sama Imin kan? Oh ya berarti emang ya sudah. Terkadang kita diberikan pilihan oleh hidup dan hanya orang-orang terberani yang mampu memilih hal yang berbeda. Ini gak valid tapi at least berani gitu kan. Indonesia berani. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir adalah salah satu spanduk di Bali. Nomor 1, amin. 90% untuk umat. Oke. Bila saya korupsi, siap eksekusi tembak mati. Gini loh. Dibuat oleh notaris Ibu Umiati Sujati. Jangan-jangan notarisnya doang yang ngomong kayak gini, ngeklaim ya. Begitu calonnya ngelihat spanduk kayak, Bu, kok sampai tembak mati. Saya tidak akan korupsi, cuman jangan eksekusi lah bahasanya. Padahal menurut aku setuju sama ibu notaris. Yang korupsi harus siap yang nggak neroris. Itu tadi adalah beberapa spanduk atau baleho yang kreatif guys. Mana yang menurut kalian paling kreatif, mana yang paling menarik, mana yang bikin kalian tertawa atau mengelus dada, boleh banget tulis di bawah. Atau kalian pernah melihat baleho atau spanduk calon yang tidak kalah menarik, boleh banget ditulis di bawah. Atau tag aku di media sosial, I would love to see them. Request juga apa yang seru dibahas next time. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. It's Nessie Judge. Aneh banget. Untuk menarik para calon-calon. Langsung aja aku. Daerah pemilihan 3 Pangkal Balam. Terkadang kita diberikan pilihan oleh hidup dan perbedaan bukan. Hati-hati jalan licin.